Shalom, shalom, haleluya. Saya menyapa yang ikut streaming. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk minggu ketiga dan ada beberapa agenda yang perlu kita sikapi sepanjang bulan ini. Tanggal 24 Jumat besok kita akan sama-sama ada dalam komsel gabungan, dan saya berharap minggu ini Bapak Ibu Saudara clear untuk mendaftarkan diri berkenaan dengan persiapan beberapa hal di komsel gabungan nanti. Kemudian kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut ulang tahun gereja kita yang ke-19 di bulan Agustus, dan nanti di awal bulan kita akan sama-sama mendoakan teman-teman yang akan masuk dalam kepanitiaan ulang tahun gereja. Dan ini sebuah persiapan yang harus kita kerjakan secara maksimal sebab hanya waktu 1 bulan. Ya, kita menyikapi untuk situasi kondisi pandemi yang saya berharap dan percaya makin hari ke depan kita akan terkondisikan baik, sebab semua apa yang sudah dikerjakan pemerintah kita baik di pusat daerah semua mengacu kepada perbaikan-perbaikan dan ada terobosan-terobosan baru yang terjadi buat kita sekalian. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni ini kita bersama-sama secara khusus tema gereja kita bersumber kepada tema nasional sinode kita bulan Juni adalah keluarga yang sehat. Dan kita mengambil subtema dan menjadi perenungan gereja kita sepanjang bulan Juni. Kita singkat dengan sebuah kata untuk memudahkan, yaitu healthy family relationship. Saudara, pagi ini tadi dan sore ini saya tidak akan cepat-cepat tetapi pelan seperti pengajaran untuk kita sekalian. Ada hal yang menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian, bahwa bagaimana sih keluarga yang sehat, di mana ada satu pemulihan hubungan di tengah-tengah keluarga. Tidak sedikit kita jumpai ada anak-anak yang tanda kutip Bapak Ibu Saudara, dalam arti mungkin keluar dari rel yang sesungguhnya, kemudian disebut kenakalan anak remaja atau sejenisnya dalam tanda kutip yang masuk di zona itu. Acap kali kalau kita mau jujur, kita mau survei, biasanya sangat terpengaruh oleh kondisi di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga di mana dia tinggal. Saudara, dalam sebuah sesi kelas pemuritan kegerakan kaum pria, saya masih ingat ada satu sesi yang mengajarkan dan mengambil sebuah subjudul video papi, di mana di situ dijelaskan bahwa anak-anak kita akan merekam jejak dan memasukkan di memori dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dari perlakuan orang tua mereka. Perlakuan papah mereka atau papah kepada mama, atau sebaliknya reaksi mama terhadap papah, kemudian perlakuan-perlakuan perilaku keseharian itu akan terekam, kemudian masuk di memori anak, dan anak akan tanpa disadari memberikan respon seperti yang dia lihat. Kalau papanya sering berantem dan memaki-maki mamahnya, maka itu akan terekam, bisa menimbulkan respon yang berbeda juga.
Ada respon yang anak kemudian membela mamahnya mati-matian dan bahkan punya satu keinginan, satu kali waktu saya besar, saya bisa hadapi papa, ketika papa macam-macam sama mamaku, maka akan kulawan dan kuhajar. Ada, saya pernah jumpai anak muda seperti itu. Om, kalau bisa nanti satu kali kelak papa begitu, tak hajar sama aku. Ada respon yang begitu, tetapi ada respon yang lain. Anak melampiaskan apa yang diterima, dilihat di rumahnya, mungkin dia tidak berani untuk bereaksi di rumah. Dia nakal di luar rumah. Saudara, kenapa ini terjadi? Karena kesehatan, relasi, hubungan di tengah-tengah rumah tangga tidak harmonis. Nah, saudara, saya rindu sepanjang bulan ini healthy family relationship itu kita benahi. Minggu lalu kita belajar bagaimana seorang ayah, hati bapa akan dikembalikan kepada anak-anak. Demikian juga anak-anak akan dikembalikan hatinya kepada bapa. Saudara, bicara bapa ini mewakili, memang secara letterlek itu bicara pria sebagai kepala keluarga. Tetapi ini juga bicara sebagai orang tua, hatinya kepada anak-anak. Mohon maaf, kemarin saya sudah sampaikan, kalau ada orang tua menyesal jadi orang tua, saya katakan kenapa dulu menikah dan berkeluarga dan punya anak. Tidak ada penyesalan kalau kita mengerti porsi kita. Kita berani melangkah mengambil sebuah keputusan, resiko apapun. Kita harus siap dan bersedia untuk menjadi contoh yang baik buat keturunan kita. Amin. Nah, saudara, kemarin kita belajar hati Bapa harus dipenuhi dengan kasih Allah. Hati Bapa harus dipenuhi sebuah komitmen, kalau aku bekerja, aku memberikan contoh teladan yang baik, aku ini itu dan lain sebagainya sesuai ketetapan hukum firman, maka itu kulakukan karena aku mau belajar taat terhadap Tuhan. Saudara, kalau ini terjadi maka akan membawa dampak yang luar biasa. Tetapi sore hari ini saya mau mengajak kita sekalian lebih lagi kita melihat ternyata juga bicara relasi yang dipulihkan, relasi atau relationship dalam keluarga yang sehat. Salah satu di antaranya berpengaruh juga, kemarin bicara hati Bapa, orang tua yang dipenuhi kasih, orang tua yang dipenuhi ketaatan. Nah, sekarang bagaimana membangun hubungan satu dengan yang lain? Komunikasi itu penting untuk menjadi sebuah pemikiran buat kita. Saudara, kalau ada judul jangan ada dusta di antara kita. Ternyata dalam sebuah komunikasi ini menjadi perhatian khusus. Nah, kita akan sama-sama coba melihat beberapa hal. Saya ayatnya terlewat. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10, bisa tampilkan ayatnya terlebih dahulu. Kolose 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Terjemahan lain berkata jangan lagi kamu berbohong. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kelakuannya apa? Di ayat-ayat sebelumnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saudara, jangan ada dusta ketika kita memperhatikan, merenungkan bagaimana komunikasi di rumah tangga kita menjadi sehat dan itu mempengaruhi relasi hubungan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita. Nah, kita akan lihat komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah sebuah upaya
untuk membuat pendapat atau perasaan atau informasi atau apapun agar orang lain bisa mengetahui, agar orang lain bisa paham. Itu komunikasi. Karena itu alat komunikasi banyak ya, melalui pesawat handphone, WhatsApp, kemudian medsos dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi yang baik itu ketika ada interaksi. Nah, seringkali komunikasi di tengah-tengah rumah tangga tidak menjadi baik karena apa? Yang satu tertutup, yang satu acu tak acu, dan ini tidak akan ketemu titik temunya. Dan biasanya ujung-ujungnya kalau rumah tangga tidak ada komunikasi yang baik, maka akan ada banyak interpretasi ini itu dan lain sebagainya. Saudara, apa berikutnya komunikasi itu? Kemampuan. Artinya bicara kemampuan berarti ada sesuatu yang kita usahakan. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran atau apa saja. Sehingga sekali lagi lawan bicara kita atau orang-orang di sekitar kita mengerti yang dimaksud kita. Karena itu seringkali coba belajar komunikasi yang baik supaya kamu bisa dimengerti, maumu apa, keinginanmu apa. Jangan berdiam diri saja sebab kami nggak ngerti. Kita seringkali dengar istilah atau semacam pernyataan seperti itu. Saudara, ini yang menjadi sebuah perenungan buat kita. Kenapa sih komunikasi itu penting? Dan di dalam komunikasi jangan sampai ada dusta dan kita saling membohongi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi harus sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan supaya hubungan yang dibangun komunikasi di dalamnya itu harmonis, maka tidak boleh ada hal-hal yang disebut dusta atau kepalsuan, kebohongan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Saudara, saya temukan di dalam renungan harian yang menjadi pedoman saya setiap hari. Saya temukan di hari yang lalu ada sebuah data yang saya temukan cukup menarik. Dan ketika saya baca itu, kok ini pas untuk melengkapi materi pembahasan kita sore hari ini. Saya berharap kalau Anda ada di zona itu sore hari ini, coba kita cross check, check and recheck hidup kita ada di zona itu, ada di kelompok itu atau tidak. Ternyata ada survei tentang hal yang disebut dusta atau hal bohong. 91% orang terbiasa berdusta berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sepele. Nah, nanti kalau si om itu datang bilang papa lagi tidak ada di rumah. Begitu ada orang nawar, ini harganya berapa? Sekian boleh? Oh, modalnya ora uli semeno. Memang kita berdagang harus cari untung. Tapi saya sempat ketemu seorang anak Tuhan yang simpel ketika ditawar pembeli, maaf belum bisa. Ya tapi di toko lain boleh. Ya mungkin di toko lain ada kriterianya. Tapi di toko kami nih, yang ori harga sekian, KW1 sekian, KW2 sekian. Lah yang Anda maksud yang mana? Simple. Tapi kadang-kadang kita ada di zona itu loh Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengakui. Kelihatannya sepele tetapi kadang-kadang kita berdusta. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. 36% orang berdusta mengenai hal-hal yang penting. Apalagi kalau sudah bicara bisnis, bicara tentang informasi ini itu disampaikan enggak ya?
kalau disampaikan bisa jadi masalah. Boleh nggak ya berbohong? Saya kadang-kadang dilematis juga. Ini kalau disampaikan bisa jadi masalah, tapi nggak disampaikan juga dilema. Kita kadang-kadang ada di zona itu. Ini sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, dan ini tentunya penelitian karena sudah dimuat di media elektronik, berarti penelitian yang memang sudah sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, 86% orang sering berdusta kepada orang tua. Zaman sekarang sepertinya tidak bisa kita jumpai dengan mudah ya, berbeda dengan zaman-zaman dulu saya sekolah ya, kadang-kadang saya temukan teman-teman ya belum bayar SPP sekian bulan, ternyata ketika selidik punya selidik dipakai untuk jajan. Ketika ditanya orang tua, oh ada tagihan ini, tagihan itu. Saya waktu itu sih kepenginnya juga ikut-ikutan begitu, tapi saya ngelihat orang tua saya juga berjuang begitu rupa untuk biayai sekolah saya. Saya nggak tega untuk membohongi. Tapi saya kadang-kadang temukan ada yang sangat mudah memakai uang SPP. Ketika ditanya orang tua ada tagihan ini, tagihan itu, kemudian diganti lagi. Saudara, mungkin kita pernah ada di zona itu. Saya mungkin tidak berdusta masalah uang SPP. Tapi saya beberapa kali berdusta hal-hal lain ketika saya sekolah. Saya ngalami itu Bapak Ibu Saudara. 86% orang berdusta kepada orang tua. 75% orang berdusta kepada teman-teman. Kalau kita punya komunitas, kita punya teman, kita mungkin ada di grup WhatsApp, alumni angkatan sekian, mungkin kita punya komunitas ketemu. Ketika kita ngobrol, mungkin situasi kondisi karena kita nggak mau dilecehkan, bisa jadi kita berbicara bukan seperti apa yang ada pada kita. Kita mungkin menaikkan sedikit level kita supaya kita tidak dilecehkan dan lain sebagainya. Apapun itu alasannya, itu masuk kelompok berdusta. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, tidak kalah cukup tinggi, 69% orang berdusta kepada pasangannya. Coba kita cek and recheck. Pak, aku kan baru nikah baru beberapa tahun, jadi belum ketahuan. Nah, kita yang sudah mungkin lama menikah, coba kita ingat gitu ya. Pernah nggak sih kita bohong sama pasangan kita? Pak, ke duit apa? Duit tadi uang kantor. Pak, kok baline mengi temen pertemuan ki bisnis cuane gede ki. Tapi ibu-ibu sekarang nggak bisa dikelabui begitu. Apalagi kalau yang seneng update status. Kecuali di privat gitu ya, itu lain lagi. Gue baline sore kenapa? Rapat apa kayak mau statusnya? Lagi makan-makan. Wah, anak cewek cantik gue nang kana. Wah, saudara, saya nggak tahu ya ini yang hadir sore hari ini, yang single parent punya anak, yang suami istri, pernahkah kita ada di zona itu? Hubungan akan tergores ketika pasangan kita tahu bahwa fakta sesungguhnya tidak seperti yang kita sampaikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sebab ini akan merusak chemistry antara satu dengan yang lain ketika ada dusta. Satu kali waktu anak saya kalau pergi kemana-mana dia sekarang selalu perhatikan truk bus yang banyak quote-quote tertempel di situ. Satu kali waktu saya baca juga, jangan katakan setia, jangan katakan cinta,
kalau tidak mampu setia. Tadi pagi anak saya nyalip bus, karena bus di Sangkal Putung, kan bus angkatannya lama tuh. Jadi saya salip dari kiri, sepikir saya mau masuk, ternyata bisnya pepet saya ke kiri. Jadi kan saya mikir juga, lah daripada mobilku lecet ya aku mundur, ngerem. Kemudian anak saya, "Pi, lihat enggak tadi tulisan di bus?" Kemudian dia bilang, "Mami lihat enggak?" "Enggak, Mami enggak konsentrasi, cuma lihat busnya aja." Saya panasin anak saya, "Wah, buat apa duduk di depan kalau enggak lihat bus itu?" Tapi anak saya juga balik tanya ke saya, "Emang Papi tahu?" Saya juga nggak tahu, cuma tahu bus aja. Tadi ada tulisan Teguh. Kemarin kan kita doa ke rumah Om Teguh. Oh, itu beda. Kemarin rumah Om Teguh yang di dekat Manayo, ini bis Teguh. Beda orang, beda yang punya. Oh gitu. Kemudian dia cerita ini itu dan saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Anak saya kalau melakukan sebuah kesalahan, maminya marah, maka sebelum maminya ditanya, maaf nih, sebelum maminya bilang, "Ya, maafin," itu dikejar terus, minta maaf. Saya lihat itu hal sepele. Kadang-kadang kita sulit untuk minta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan, apalagi dusta. Kita coba tutup rapat sesuatu yang bisa jadi masalah. Tapi satu kali waktu Bapak Ibu Saudara, itu akan muncul. Nah karena itu mari kita akan belajar sore hari ini. Jangan ada dusta. Yang pertama bicara apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ada dusta. Maka mau tidak mau Anda dan saya harus hidup di dalam sebuah fakta kehidupan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kita tidak hidup dalam kepalsuan. Ketika saya coba telusuri kata dusta di situ, memiliki sebuah pengertian bahwa tidak hidup dalam sebuah kepalsuan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kepalsuan. Anda dan saya sudah hidup menjadi manusia baru, manusia lama serta kelakuannya yang semuanya disebut kepalsuan hidup. Seharusnya kita sudah tanggalkan. Amin. Waduh, kalau lagi merayu, apalagi media sosial sekarang, YouTube kan bisa diakses. Siapa itu jago-jago merayu di YouTube? Papamu supir ya? Ya kemudian, iya, dijawab terus. Oh, papamu ini ya? Iya, dijawab. Tapi ketika dijawab, papamu ini bukan gitu ya. Itu bisa pudar rayuannya. Tapi aneh ya Bapak Ibu, wanita sudah tahu kalau rayuan itu rayuan gombal, tapi kalau dirayu mau juga. Ini data membuktikan begitu. Tapi saya berharap Anda dan saya bukan tipe orang yang dalam tanda kutip rayuannya begitu luar biasa kepada pasangan, bahkan mungkin keluarga kita, tetapi acap kali kita hidup tidak pada yang sesungguhnya. Anak saya beberapa kali sempat diskusi, kalau merencanakan sesuatu enggak usah. Bilang, ya oke, janji hari ini. Beberapa bulan ini, minggu ini, setiap anak saya tanya, minggu depan kosong enggak? Kosong sih. Tapi begitu sudah hari Senin, ada muncul inilah. Besoknya muncul ini, muncul itu, dan enggak pernah saya pulang di rumah kasih. Kemudian anak saya yang nomor 2, tuh kan katanya enggak sibuk, tapi sibuk.
Kemarin saya bilang, oke, kita tanggal 21 kita pergi ke Banjar. Sebab papi dan mami ada pembinaan pejabat dan harus nginep. Kamu ikut, sementara papi mami seminar, kamu di kamar hotel saja. Terus aku ngapain di kamar hotel? Pokoknya main sepuas-puasnya di situ. Saya ajak yang besar karena sudah kuliah, untuk begitu-begitu kan nggak mau. Udahlah, saya selesaikan penelitian. Saudara, jujur, saya belajar banyak ditegur. Kadang-kadang kita mudah untuk berjanji, mudah untuk mengucapkan sesuatu, tapi tiba waktunya kadang-kadang itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi mari kita belajar dalam hal itu pun kita perlu ada pemberesan. Amin. Supaya anak-anak kita, pasangan kita tidak terlalu dalam terluka dan bisa dipulihkan. Saya ketemu ada pasangan keluarga yang sulit sekali untuk dalam arti memahami satu dengan yang lain. Karena apa? Terlalu dalam terluka. Saya ketemu juga kasus, kalau terluka dengan pasangan, mungkin ujung-ujungnya memang ribut terus. Tetapi masih tetap bisa didoakan, tetap dipulihkan. Saya melihat itu, tapi kadang-kadang saya jumpai kalau ada orang yang sudah terluka oleh pendeta, sulit. Karena itu inilah sebuah pembelajaran. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan terus belajar. Kadang-kadang kalau mau ngomong juga harus mikir dulu. Kalau saya ngomong ini nanti takut menyakiti atau tidak. Tempo-tempo keceplosan, begitu sudah ngomong saya baru berpikir, aduh mohon Tuhan tolong supaya apa yang saya ucapkan tidak ditafsirkan macam-macam. Tapi sudahlah, kalau boleh ya sudah dilupakan saja. Saudara, ini yang perlu kita cermati. Tidak ada kepalsuan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bicara tidak ada dusta. Ini bicara apa? Anda dan saya mau tidak mau harus menyuarakan sebuah kebenaran. Ada sebuah kalimat yang menarik di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan kata ini Bapak Ibu Saudara. Menurut gambar kaliknya. Anda dan saya diterima tidak diterima, dipahami tidak dipahami. Saya harus sampaikan, ketika Anda dan saya bertobat, lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dan saya menjadi manusia baru, ciptaan baru. Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kita melihat sebuah fakta kebenaran. Manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini cerminannya adalah Allah. Kita serupa segambar, dan ini punya derajat yang luar biasa ketimbang makhluk ciptaan yang lain. Anda dan saya sebagai manusia punya status yang lebih tinggi dari ciptaan Allah yang lain, dan kita disebut manusia yang serupa segambar dengan Tuhan. Tetapi Alkitab menjelaskan Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa masuk, maka yang serupa segambar dengan Tuhan itu rusak akibat dosa.
Dan Alkitab menyebutkan manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang membuat Anda dan saya dikembalikan ke posisi yang berharga. Dan kita menjadi berharga karena Kristus. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Anda mau berdusta atau tidak berdusta, sesungguhnya Anda ini cerminan gambar khaliknya Tuhan. Jadi kalau kita terus menerus berkecimpung dalam kebohongan, dalam kepalsuan, seharusnya kita malu. Karena status kita menurut gambar khaliknya. Dan kita harus menyuarakan kebenaran itu. Paulus berkata kita ini surat yang terbuka. Bukan suara yang terbuka, maaf. Surat yang terbuka. Orang itu akan lihat hidup kita. Kalau kita salah bertindak, label kekristenan, label Kristus dalam hidup kita itu akan tereduksi. Dan saya berharap di tengah-tengah rumah tangga kita terus membangun komitmen bahwa saya harus menyuarakan kebenaran. Saya ini suratan yang terbuka. Istri saya melihat hidup saya seperti ini. Saya pun melihat istri saya hidup seperti itu. Anak-anak melihat kami sebagai orang tua memang seperti ini. Kalau ada hal-hal yang harus diperbaharui, dirubah, diperbaharui dari hari ke hari, maka kita harus siap. Karena apa? Standarnya adalah Kristus. Karena Anda sudah menjadi ciptaan yang baru, seharusnya tanpa kita merasa terpaksa, maka hidupmu dan hidupku harus mencerminkan kebenaran Tuhan. Amin. Saya sedih kalau ada orang Kristen disuruh meninggalkan tabiat-tabiat lama, kok susah minta ampun dan banyak dalil. Karena sesungguhnya secara natur, secara alami kita statusnya ini kan dulu berdosa, rusak dan terbuang. Tapi Allah hampiri kita. Dia samperin kita, kemudian dia rela tersiksa, tergantung di atas kayu salib. Dia mati, dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Semua dia kerjakan itu tidak lain hanya untuk mengambil kita kembali. Kemudian kita didudukan menjadi anak-anak Allah. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita ditempatkan menjadi pribadi yang berharga. Tapi acap kali orang Kristen gak sadar ini. Hidupnya kepenginnya masih di sini, penuh dengan dosa. Padahal status kita sudah di sini sebagai orang benar yang harusnya menyuarakan kebenaran. Jangan ada dusta di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Saya foto-foto kenangan masa lalu masih ada tersimpan. Tapi saya hanya simpan saja. Istri saya lihat juga, "Pi, ini siapa?" "Oh, ini si ini." "Loh, siapa?" Saya jelasin aja. Lah kan itu kan masa lalu. Masa lalu ya kan sudah berlalu. Lebih baik terbuka begitu. Dan ini sebuah fakta kan, saya nggak bisa merubah masa lalu saya kemudian udah kita kembali ke masa lalu kemudian dirubah masa lalu saya, nggak bisa, itu sudah lewat. Dan itu hanya menjadi sebuah catatan kecil sejarah hidup saya. Tapi dari titik tertentu saya bersama dia,
kita terus menorehkan hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga kepada anak-anak. Karena apa? Anak-anak kembali lagi tadi di awal akan melihat video di tengah-tengah rumah tempat dia tinggal, yaitu lihat papa dan mamahnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Menjadi sebuah perenungan, hidupmu dan hidupku adalah suara kebenaran. Amin. Lihat kanan kiri, kasih tangan kiri. Jangan bohong. Teks lain dalam Yohanes menyebutkan kalau kita berkecimpung dan terus hidup dalam kepalsuan, dusta dan lain sebagainya, kita harus ingat iblis itu pendusta dan bapa pendusta. Kita ini anak-anak terang. Seharusnya kita menampilkan terang Kristus. Kok sulit ya jadi orang Kristen? Nggak sulit sih sebenarnya. Karena apa? Kita ketika memang kita belum sampai ke tataran yang dimau, kita masih jatuh bangun, itu manusiawi. Tetapi ketika kita jatuh bangun, kemudian jangan kita beralibi dan kita istilahnya mengambil alasan, ya aku kan masih manusia bisa jatuh bangun, betul. Kita sadar manusiawi, kita bisa jatuh bangun. Tetapi Tuhan punya standar yang harus kita capai. Serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Yang lalu saya cukup pedas mungkin. Kalau Anda menyesal jadi pria-pria, setelah jadi suami harus banting tulang, peras keringat. Anda menyesal kalau seperti ini, aku gak mau dulu. Saya balik sebuah kalimat, kenapa Anda menikah? Karena itu sebuah konsekuensi. Saya dapatkan sebuah slide atau semacam karikatur. Kemarin saya update di status. Saya sangat berkesan dengan kalimat itu. Dan saya hanya mendorong saya dan suami-suami yang lain untuk tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Kalimatnya begini, tataplah sebentar wajah suamimu yang sedang tidur. Dia tidak pernah ada hubungan tali ikatan darah persaudaraan. Artinya orang luar, tapi dia berjuang. Totalitas hidupnya bekerja cari nafkah untukmu dan anak-anakmu. Saya ketika membaca itu, kalimatnya tajam sekali. Saya hanya menyemangati, semangat suami-suami. Jerih lelahmu, memang itu panggilan hidup kita. Amin. Jadi nggak ada suami-suami yang begitu bekerja. Aku menyesal jadi suami, tahu begini lebih baik aku nggak nikah. Enak lagi jatuh cinta, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Begitu ketemu panas terik persoalan hidup, kita menyerah. Tapi saya percaya pria-pria yang sore hari ini hadir adalah pria-pria yang tangguh dan luar biasa. Amin. Saya percaya istri-istri atau wanita-wanita yang ke depan nanti akan jadi calon ibu adalah wanita-wanita yang hebat. Tadi pagi saya kaget ketika istri saya doa. Kita ini wanita-wanita yang hebat. Saya di samping, haleluya, saya aminkan. Semua wanita-wanita di Sokit adalah wanita-wanita yang hebat. Amin. Haleluya. Jangan pernah ada dusta di antara kita untuk membangun sebuah komunikasi. Cuane pira? Aja takon-takon. Cuan kalau cuan bagianku.
Terus kalau sipun bagianmu. Wah, aduh. Kalau sipun bagian pasangan, kalau cuan bagian. Tapi enggak, kita mau cuan, mau sipun. Kita enggak mau sipun ya. Pak jangan mau sipun lah. Ya mau cuan, cuan terus gitu ya. Semua ada transparansi satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak, chemistry terjadi luar biasa. Amin. Jangan sampai ada anak-anak kita dengan kita ini merasa canggung. Saya ngalami itu Bapak Ibu Saudara. Makan di meja makan itu, kalau orang tua saya belum nggak nambah, saya nggak berani nambah. Karena memang kondisi pada waktu itu kan susah. Tahun 70-an tuh. Nasi di meja makan itu mujizat luar biasa. Kadang-kadang nasi jagung, singkong. Ya kalau sudah ada nasi kan mikir, kepengen makan banyak, tapi kan nanti bisa mengurangi hari-hari berikutnya. Jadi kalau nggak ditawari, nggak berani nambah. Tapi karena pengalaman itu, kondisi sulit pada waktu itu. Sekarang saya justru, anak-anak saya kalau nggak nambah saya bilang, nambah, malah saya paksa. Kalau zaman dulu saya takut untuk nambah. Sekarang malah kadang-kadang anak saya, katanya suruh diet, Pi. Kok suruh nambah terus? Ya tapi kan kamu juga nggak suruh aku diet. Kalau ini suruh nambah terus. Jadi ini intermezzo saja. Kita semua belajar dari pengalaman hidup. Kita terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Buang jauh-jauh niat hati untuk mendustai keluarga kita. Tapi secara terang-terangan tetap memang masing-masing punya policy ya. Jangan nanti pulang ke rumah, ini khotbah hari ini, kita harus transparan semuanya. Ayo kita hitung-hitungan. Nah itu bisa jadi masalah. Karena itu yang dimaksud bukan membabi buta, tetapi saya percaya semua mau belajar terbuka supaya apa? Tidak ada kepalsuan dan istilah membohongi satu dengan yang lain. Amin. Satu kali waktu saya dapat PK pertama kali dari gereja zaman itu. Saya kirim uang untuk orang tua saya. Orang tua saya nangis. Dia bilang begini, aku terima, tapi ke depan nanti tidak usah untuk kehidupanmu. Dan saya tahu uang tidak seberapa. Tapi mama saya nangis dan dia berkata, aku terima tapi bulan-bulan depan untuk kamu, sebab kamu perlu ini, perlu itu. Saya terbuka memberi, tetapi orang tua melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda dan dia kembalikan. Sampai hari ini kadang-kadang kalau saya berniat dan saya tanya, Pak, pegang uang enggak? Ada. Saya kirim, enggak usah. Kadang-kadang begitu dikirim, gimana caranya dia usahakan untuk dikembalikan. Beli tanaman lah, beli ini, beli itu untuk di kampung. Dia bilang begini, aku sudah cukup. Karena aku masih bekerja, aku hidup dengan hasil kerjaku. Saudara, kenapa saya lakukan itu? Karena saya mau belajar. Saya membangun hubungan, tetap tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Saya dengan istri selalu bicara. Kalau dia nggak suka dengan saya, dia bilang. Saya nggak suka dengan perilaku dia, saya ngomong. Bicara pada. Karena apa? Itu rahasia supaya hubungan di tengah-tengah rumah tangga tetap selalu menjadi berkat. Amin. Ya tentunya saya masih banyak kekurangan. Ya, kalau istri lembur, apalagi kalau ada tugas-tugas harus ini harus itu, saya sudah tertidur duluan.
Saya ngelilir, dia masih pegang laptop. Ya, saya dalam hati nggak apa-apa lah, ya saya tidur lagi. Ya, karena apa? Ya, kami bagi-bagi tugas. Ya, ya saya kalau pagi kan seperti setrika, harus antar anak sekolah dan lain sebagainya. Kan itu komitmen saya. Ketika saya ikut camp pria, saya tetapkan diri. Jadwal antar anak sekolah harus saya. Karena di situ kesempatan saya banyak ngobrol dengan anak. Itu komitmen saya. Jadi ya saya harus bangun gasik. Harus siap. Saya siap, anak-anak saya siap. Kita bagi tugas. Dan itu enjoy saja. Tidak ada persoalan-persoalan yang menjadi beban buat kita. Semua harus dikerjakan. Dan saya berharap kita sekalian Bapak Ibu Saudara mulai belajar. Ada satu hal yang menjadi perenungan buat kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau ajak kita baca kalimat ini. Satu, dua, tiga. Membangun hubungan yang baik. Bangunlah komunikasi yang benar dengan membuang dusta.